Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'hum, dan setelah sampai kepada mereka kitab. Nah, di sini kitab yang dimaksudkan dengan kitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Dan ketika datang kepada mereka kitab dari Allah, musaddiqun, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci sebelumnya, salah satu di antaranya adalah musaddiqun, yaitu membenarkan. Dalam hal apa? Pertama, kata para ulama, fi usulis syariah, yaitu di dalam hal-hal pokok syariat agama. Jadi yang namanya syariat agama itu satu. Nabi Rasul beda, syariat pokok-pokok syariat itu satu. Artinya sama. Bertauhid, iman kepada hari akhir, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, itu semua nabi sama begitu. Walaupun jumlah sholatnya beda, ya, ukuran zakatnya beda, tapi pokok-pokok agama itu sama, khususnya tauhid itu. Jadi Al-Quran dalam hubungan dengan kitab sebelumnya itu musaddiqun, dia membenarkan dalam hal yang paling utama adalah pokok-pokok agama. Dan yang kedua, dalam hal bahwa pada akhir zaman akan ada nabi terakhir yang diutus, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam dua hal ini, yaitu dalam masalah pokok agama dan di dalam masalah pemberitahuan bahwa akhir zaman akan ada nabi penutup, itu Al-Quran memperkuat yang sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab yang sebelumnya itu juga sudah ada akan diutus nabi akhir zaman dengan sifatnya begini-begini ada. Maka kemudian ketika datang Al-Quran memperkuat. Nah, ini dijelaskan di dalam ayat ini. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka itu sebelumnya meminta pertolongan, ya, memohon kemenangan atas orang-orang yang kufur. Jadi dulu ceritanya, ya, sebagian sahabat bercerita begini. Di antara yang menyebabkan kami menerima dakwah Rasulullah SAW adalah dulu ketika kami sedang berperang dengan orang-orang Yahudi. Ini kata sahabat di Madinah, ya, bercerita. Pada waktu kami sedang perang dengan orang Yahudi lalu kami menang, orang-orang Yahudi mengatakan, tunggu aja, tunggu saja, kami akan memerangi kalian wahai orang Arab, ya, dengan bantuan Nabi yang akan lahir nanti akhir zaman. Sebentar lagi akan keluar Nabi yang akan menemani kami melawan kalian. Jadi orang-orang Ansor sebelum datangnya Rasulullah SAW itu sudah mendengar dari orang Yahudi bahwa akan datang Nabi. Itu makanya disebut sini yastaftihun, ya. Awas, kami akan perangi kalian dan hancurkan kalian dengan nabi yang nanti akan sebentar lagi datang. Jangan kelewat senang, ya, kira-kira gitu. Kami akan balas kalian. Jadi sudah familiar orang-orang Arab itu dengan akan datangnya nabi akhir zaman. Tapi cilakanya ini orang Yahudi itu, falamma ja'ahum ma'rafu kafaru bih. Tapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah tahu, ini sudah tahu nih, kafaru bihi, mereka justru yang kufur. Bahkan bukan sekedar kufur, paling keras melawan. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang yang kufur. Jadi kalau Allah sudah menyebut laknatullah itu biasanya kepada orang-orang yang memang udah kelewatan betul. Ya termasuk ini. Dia sudah tahu, bahkan dia mengandalkan, ya, dia udah mengandalkan, awas nanti akan datang Nabi akhir zaman, ya, kami akan perangi kalian. Begitu datang yang dia tunggu-tunggu, justru mereka yang paling dulu. Kenapa? Nah, di sini ada jelasin
ayat terakhir ini. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu bagyan ayunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Sangat buruk apa yang mereka lakukan. Mereka menjual diri mereka ya, dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, bagian karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadlihi, Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa, ala man yasha, kepada siapa di antara hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi hal ihwalnya ini ternyata bukan karena mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW sehingga mereka tidak beriman, tapi bagian itu artinya hasadan, karena mereka hasad. Skenario mereka, pikiran mereka yang akan lahir nanti nabi terakhir itu dari Bani Israel. Ternyata skenario Allah beda. Mereka sudah yakin bahwa yang akan datang itu adalah keturunan dari Nabi Ishak. Nabi Ishak akan menurunkan Bani Israel. Tiba-tiba yang keluar keturunan Ismail, Nabi Ismail.